Actrisco is an actuarial consulting services founded by actuarial students who have great interest in financial data and analysis. We focus on providing actuarial consulting services and resolving various financial risks that can help companies and individuals in facing their analysis. Actrisco is dedicated to realizing your company successful by providing the best customized strategy and also actionable insight to help make accurate and better decisions. Actrisco, your trusted guide in financial security. Untuk engagement Instagram Actrisco sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama, followers. Tercatat sebanyak 1.177 akun mengikuti Instagram Actrisco. Yang kedua, dari sisi views terdapat sebanyak 11.000 tayangan untuk postingan dan juga reels. Yang ketiga, dari sisi interaction untuk likes dan komen terdapat sebanyak 7.000 interaksi yang mayoritas berasal dari non-followers. Tim Actrisco sudah membuat portofolio individu yang telah kami upload di berbagai sosial media seperti Instagram dan LinkedIn. Berikut merupakan portofolionya. Setelah mengupload berbagai konten di Instagram, terdapat beberapa interaksi dari kolom komentar yang menunjukkan antusiasme dari calon klien untuk berkolaborasi dengan Actrisco. Terdapat 10 akun yang berhasil kami reach out dan 7 diantaranya memberikan respon. Selanjutnya, 4 akun kami tindak lanjuti dengan lebih serius melalui DM dan WhatsApp. Hasilnya, terdapat 1 akun yang pada akhirnya menjadi klien dari Actrisco saat ini. Klien pertama kami atau yang biasa dipanggil Michael adalah seorang mahasiswa semester 4 yang sudah memiliki penghasilan dengan menjadi seorang guru les private. Namun, klien masih tinggal bersama dengan orang tuanya sehingga pengeluaran makan dan lain-lain masih ditanggung oleh orang tuanya. Sehingga penghasilan dari mengajar klien digunakan sebagai uang saku dan berencana untuk diinvestasikan. Saat ini, klien kami memiliki 2 polis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi dana pensiun yang preminya dibayarkan per tahun dari penghasilannya sendiri. Komunikasi awal tim Actrisco bersama klien dimulai pada tanggal 7 April 2025 melalui WhatsApp. Lalu, kami melakukan kesepakatan bersama klien. Selanjutnya, pada tanggal 13 April 2025, tim Actrisco melakukan pertemuan bersama klien secara offline di sekitar kampus ITS. Selanjutnya, pada rentang tanggal 16 April 2025 sampai 1 Mei 2025, tim Actrisco melakukan pembahasan dan rekonstruksi pemecahan masalah bersama seluruh anggota tim. Pada tanggal 5 Mei 2025, tim Actrisco telah melakukan pemaparan hasil dan solusi kepada klien, serta memastikan bahwa rekomendasi yang kami buat mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk komunikasi dalam kelompok, untuk menyelesaikan permasalahan klien, langkah awal yang kami lakukan adalah berdiskusi kelompok dan membahas permasalahan tersebut secara detail agar bisa merumuskan solusi yang tepat. Selanjutnya, agenda diskusi akan dilakukan secara rutin yang diawali dengan pembahasan masalah klien yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas harian yang akan diberikan kepada setiap anggota tim. Untuk alur komunikasinya, yang pertama, bertemu dengan klien serta penyampaian masalah klien. Yang kedua, Zoom meeting bertemu langsung bersama untuk analisis lebih lanjut dan mencari solusi dari permasalahan. Yang ketiga, pembagian tugas pengerjaan solusi dan rekonstruksi solusi. Lalu lanjut pada bagian permasalahan dan penyelesaian. Di sini Actrisco memulainya dengan framework, situation, complication, dan questions atau SCQ. Yang mana situationsnya adalah Michael adalah seorang mahasiswa semester 4 yang sudah memiliki penghasilan sebagai guru les private. Ia masih tinggal bersama orang tuanya sehingga kebutuhan dasar masih ditanggung oleh keluarga. Saat ini Michael sudah memiliki 2 polis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan dana pensiun yang dibayarkan tiap tahunnya dari penghasilannya sendiri. Dengan complication-nya adalah takut hasil pendapatan tidak bisa menutup premi asuransi. Lalu questions-nya adalah bagaimana dapat menemukan strategi investasi yang tepat agar mampu membayar premi asuransi tanpa mengganggu tujuan yang lain. Lalu dilanjut ke bagian macroeconomic view. Instrumen investasi mana yang dapat tepat sasaran untuk digunakan oleh Michael?
Untuk inflasi sendiri, adanya fluktuasi tiap bulannya dari awal tahun 2025 hingga saat ini. Namun masih berada dalam target Bank Indonesia sekitar 1,5 hingga 3,5%, yang mencerminkan stabilitas secara umum. Lalu BI rate berada di level tinggi 6% sehingga membuat instrumen investasi menjadi lebih menarik, seperti deposito, obligasi pemerintah SBN, dan reksadana pasar uang RDPU. Lalu, dunia usaha banyak menunda pinjaman karena suku bunga pinjaman yang naik, sehingga berdampak pada pasar saham. Untuk ekonomi, kami melihat bahwa adanya perlambatan ekonomi global dan ketergantungan komoditas mentah, yang mana pasar investasi menjadi volatil, terutama di sektor berbasis komoditas seperti nikel dan CPO yang terdampak penurunan harga. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 hanya 4,87% menunjukkan stagnansi, lalu melemahnya konsumsi rumah tangga dan swasta, serta penyusutan belanja pemerintah sebesar 300 triliun, yang dapat disimpulkan bahwa menurunnya likuiditas pasar dan kepercayaan investor. Hal selanjutnya yang dapat Michael lakukan atau klien satu lakukan adalah Michael harus memilih instrumen konservatif dan liquid seperti reksadana pasar uang, SBN retail atau deposito, lalu memilih investasi yang tidak berfluktuasi tinggi, lalu lakukan diversifikasi investasi serta up to date terhadap perkembangan BI rate dan ekonomi. Selanjutnya di sini kami menganalisis dengan instrumen Beitel. Ini instrumen yang tepat dengan melihat dari keuntungan yang paling banyak. Di mana di sini keuntungan yang paling banyak ada di RDPU, reksadana pasar uang. Kami memberikan rekomendasi dengan nama Goals Action Review. Goalsnya adalah dengan tujuan mampu membayar asuransi jiwa dan dana pensiun tiap tahunnya dari pendapatannya dengan target sebesar 1 tahun, dananya minimal 18 juta sekian, dengan investasi per bulannya sebesar 1,4 juta sekian. Lalu dilanjut ke action, yang mana strateginya bisa dipakai dengan dollar cost averaging atau DCA, yang berarti menginvestasikan sejumlah uang yang sama secara berkala dengan penggunaan aplikasi atau platformnya, yaitu untuk aplikasi investasi ada Bibit, Ajaib, serta sisa uangnya dapat dialokasikan ke neobank atau Cbank. Lalu untuk tools penunjangnya bisa menggunakan budgeting Google Sheet, lalu fitur auto debit yang mana bisa dari aplikasi investasi atau bank. Lalu review, pertanyaan untuk memulai evaluasi dari investasi yang mereka lakukan. Dengan tanggapannya adalah bila adanya penyesuaian, maka perlu evaluasi lebih mendalam terkait tren saat ini. Selanjutnya adalah solusi yang kami berikan kepada klien. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Klien memerlukan perencanaan keuangan yang terstruktur untuk mengelola pemasukan dari penghasilan kerja dan pengeluaran bulanan agar dapat dialokasikan secara optimal. Klien ingin fokuskan penghasilan yang diperoleh saat ini untuk diarahkan ke rencana investasi dengan tujuan untuk membayar premi asuransi yang dimilikinya. Kami menyediakan solusi perencanaan keuangan dalam bentuk spreadsheet yang membagi anggaran ke dalam 3 kategori utama, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Berikut merupakan contoh gambar dari spreadsheet yang telah kami buat. Grafik yang pertama menunjukkan bahwa kondisi keuangan dari klien sepanjang tahun ini memiliki pola yang cukup stabil, meskipun dapat lonjakan pengeluaran pada bulan Februari sebesar 18 juta akibat pembayaran premi asuransi tahunan, serta tidak adanya pemasukan di bulan Juni karena masa liburan dan tidak adanya jadwal mengajar les. Pendapat bulanan umumnya berada di kisaran 3 juta, sementara pengeluaran setelah bulan Maret relatif rendah dan konsisten. Mulai dari bulan Mei, klien mulai rutin menyisihkan dana ke dalam reksadana pasar uang dalam bentuk tabungan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran premi tahun berikutnya. Selanjutnya, gambar diagram lingkaran menunjukkan bahwa di bulan Februari terdapat sebesar 97,3% dari total pengeluaran klien dialokasikan untuk kebutuhan, sementara hanya 2,7% digunakan untuk keinginan. Proporsi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengeluaran dalam bulan tersebut bersifat esensial dan tidak dapat dihindari. Ini menjelaskan lonjakan pengeluaran yang signifikan di bulan tersebut di mana konsumsi non-esensial ditekan seminimal mungkin demi memenuhi kewajiban finansial utama. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga adalah gambar diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa pada bulan Mei, 80% dari pengeluaran klien dialokasikan untuk tabungan, sementara hanya 20% digunakan untuk kebutuhan non-esensial atau keinginan. Ini mencerminkan pola pengeluaran yang sangat konservatif dan berorientasi pada tujuan keuangan jangka panjang
untuk alokasi dana ke tabungan, yang menunjukkan konsistensi klien dalam menerapkan kebutuhan besar di masa mendatang seperti premi dan menekan pengeluaran konsumtif secara signifikan. Berdasarkan seluruh informasi terkait besar pendapatan dan besar pengeluaran bulanan klien, terindikasi bahwa klien membutuhkan jenis investasi dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan jangka yang pendek, namun memiliki risiko yang rendah karena kondisi keuangan klien yang masih belum stabil. Di sini, tim Aktrisco memberikan beberapa rekomendasi dengan reksadana pasar uang sebagai rekomendasi utamanya, karena reksadana pasar uang memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan risiko yang rendah. Selanjutnya, untuk rekomendasi pendukungnya, yang pertama ada deposito berjangka, ada tabungan berjangka atau tabungan berencana, lalu ada obligasi retail negara atau ORI SBR, dan yang terakhir adalah emas digital. Tim Aktrisco juga menyediakan simulasi dengan menggunakan metode reksadana pasar uang agar klien mengerti berapa keuntungan yang akan didapatkannya. Dengan perhitungan future value sebesar 18.016.000 dan dengan R sebagai besar imbal hasil reksadana sebesar 5% dan N sebesar 9 bulan, maka klien akan menabungkan atau berinvestasi sebesar 1.998.000 selama 9 bulan dan akan menghasilkan keuntungan sebesar 596.000 setiap tahunnya. Rekomendasi penyimpanan uang. Perencanaan keuangan berdasarkan pemasukan dan pengeluaran, berdasarkan kondisi finansial saat ini, dan tujuan jangka menengah klien untuk mengumpulkan premi untuk asuransi jiwa dan dana pensiun sebesar 18 juta, strategi keuangan akan difokuskan pada peningkatan tabungan secara konsisten setiap tahun. Yang pertama, reksadana pasar uang. Sebagian besar dari pendapatan akan dialokasikan ke reksadana pasar uang. Yang kedua, dana tidak teralokasi akan dimasukkan ke neobank. Sisa dana yang belum dialokasikan secara khusus akan disimpan dalam rekening tabungan di neobank. Tabungan ini memberikan bunga sebesar 6% per tahun, menjadikannya alternatif produktif untuk dana cadangan. Rekomendasi aplikasi. Jadi sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan dan investasi, berikut adalah beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk digunakan oleh klien guna menunjang pencapaian tujuan finansial jangka panjang. Yang pertama ada Peluang. Peluang adalah aplikasi investasi multifinansial yang menyediakan berbagai produk seperti reksadana, emas digital, saham S, serta aset kripto. Yang kedua ada Bibit. Bibit merupakan aplikasi reksadana yang cocok untuk investor pemula. Klien dapat memulai investasi secara otomatis sesuai profil resiko. Yang ketiga ada Neobank. Neobank by Bank Neo-Commerce adalah layanan perbankan digital tanpa kantor cabang dengan bunga tabungan hingga 6% per tahun tanpa biaya admin bulanan. Yang keempat ada Ajaib. Ajaib adalah aplikasi investasi yang memungkinkan klien untuk berinvestasi baik di reksadana maupun saham dalam satu platform. Untuk rekomendasi pasar uang, ini ada risk return profile matrixnya. Terus untuk produk Batavia Dana Kas Maksima dengan AUM sebesar 11,37 triliun dengan return sebesar 5,2% dengan volatilitas rendah. Yang kedua ada Trimkas kelas A dengan AUM sebesar 3,7 triliun dengan return sebesar 5,1% dengan volatilitas rendah. Yang ketiga ada Sukor Invest Money Market Fund dengan AUM sebesar 3,97 triliun dengan return sebesar 5,4% dengan volatilitas rendah sampai menengah. Jadi Batavia Dana Kas Maksima merupakan produk reksadana pasar uang dari Batavia Prosperindo Asset Management yang mengalokasikan dana ke instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Yang kedua ada Trimkas kelas A dikelola oleh Trim Megah Asset Management. Reksadana ini fokus pada instrumen pasar uang domestik. Yang ketiga ada Sukor Invest Money Market. Ini dikelola oleh Sukor Asset Management. Produk ini memiliki strategi yang lebih agresif dibanding reksadana pasar uang biasa, namun tetap berada dalam batas aman. Untuk timeline pengerjaan, penyusunan pengerjaan proyek untuk klien dikerjakan sejak 7 April 2025 hingga 1 Mei 2025. Kemudian hasil analisis disampaikan pada 5 Mei 2025 kepada klien. Dengan kendalanya adalah terbatasnya data dan informasi keuangan dari klien, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara optimal. Lalu, klien belum memiliki pencatatan keuangan pribadi yang rapi sehingga menyulitkan dalam menyusun rencana keuangan jangka panjang. Dengan rencana pengembangannya adalah menyusun template pencatatan keuangan sederhana untuk membantu klien mulai membangun histori keuangan, lalu memberikan edukasi
dasar tentang pentingnya pencatatan pengeluaran dan pendapatan secara rutin sebagai langkah awal literasi keuangan. And finally, it's the end of our report. It was so great to work with you. Thank you. See you next time.